Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri, Ulfa Sukmayanti, sebagai moderator sekaligus pemateri 1. Selanjutnya ada Nurul Maulidia Putri Arini sebagai pemateri 2, Sepia Aufa sebagai pemateri 3, Diva Azani sebagai pemateri 4, dan Muhammad Nurdina Erta sebagai pemateri kelima. Kami akan menampilkan hasil diskusi kami mengenai jenis penelitian berdasarkan bidang ilmu garapannya. Baiklah, materi pertama yang akan saya jelaskan sendiri, yaitu tentang penelitian bisnis. Di sini ada 3 pendapat mengenai pengertian penelitian bisnis. Yang pertama, menurut Indriantoro dan Supomo tahun 2002 halaman 20, beliau menjelaskan bahwa penelitian bisnis adalah proses pengumpulan dan analisis data yang sistematis dan objektif untuk membantu pembuatan keputusan bisnis. Perbedaan antara penelitian bisnis dengan penelitian lain terletak pada jenis dan sifat fakta yang diuji. Fakta dalam penelitian bisnis berkaitan dengan manusia dan usahanya untuk meningkatkan kesejahteraan hidup. Kemudian menurut Koper tahun 2003 dalam Agung tahun 2019 halaman 2, ia menjelaskan bahwa penelitian bisnis adalah cara sistematis dengan tujuan memperoleh informasi untuk memecahkan masalah manajerial. Selanjutnya menurut Wibisono tahun 2000 halaman 2 dalam Haryono tahun 2012 halaman 34 mendefinisikan penelitian bisnis sebagai proses pengumpulan, pencatatan, dan analisis data yang sistematik dan objektif untuk membantu dalam pengambilan keputusan-keputusan bisnis. Jadi dapat kita simpulkan penelitian bisnis merupakan proses pengumpulan data yang sistematis untuk membantu memecahkan masalah manajerial dan pembuatan atau pengambilan keputusan dalam bisnis. Selanjutnya, cakupan penelitian bisnis. Menurut Haryono tahun 2012 halaman 35, cakupan atau ruang lingkup penelitian bisnis terkait dengan masalah-masalah manajemen yang menangani masalah proses konversi dalam sistem produksi atau operasional perusahaan. Komponen mana yang paling penting dalam sistem produksi atau operasi bukanlah pertanyaan yang rasional. Semua aspek dalam proses konversi memiliki kontribusi yang sama pentingnya. Selanjutnya, proses penelitian bisnis. Yang pertama yaitu perumusan masalah. Rumusan masalah yang harus dipelajari dalam penelitian terdiri dari masalah itu sendiri, sumber masalah, komponen masalah, tujuan dan manfaat penelitian, ciri masalah yang baik, dan persiapan penelitian. Yang kedua, pengidentifikasian dan perumusan jawaban teoritis atau hipotesis. Terdiri dari kajian teori dan hasil penelitian yang relevan, perumusan kerangka pemikiran, dan perumusan hipotesis. Yang ketiga yaitu pengujian kebenaran empiris hipotesis, terdiri dari penentuan desain penelitian, penentuan subjek penelitian, pengembangan instrumen pemerolehan data, penganalisisan reliabilitas dan validasi instrumen, pengumpulan data, penganalisisan data, pendiskusian hasil analisis, perumusan kesimpulan dan saran, serta pelaporan. Itu dijelaskan oleh Kusnedi tahun 2017. Dan yang terakhir yaitu peranan penelitian dalam keputusan bisnis. Menurut Hermawan Sigit dan Amirullah tahun 2016 halaman 12, peranannya yakni untuk membantu para analisis maupun manajer dalam pengambilan keputusan bisnis yang tepat, diperlukan seperangkat metode dan teknik agar dapat mendapatkan perbandingan alternatif-alternatif yang akan menjadi keputusan terbaik yang diputuskan oleh para pelaku bisnis. Salah satu hal yang sangat perlu dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan bisnis adalah riset pasar dan manajemen pemasarannya, sehingga dapat menghasilkan keputusan yang terbaik bagi suatu perusahaan. Baiklah, itulah materi dari saya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Nurul Maulidia Putri Arini. Kepada Nurul, dipersilahkan. Kepada Nurul, dipersilahkan sekali lagi. Sepertinya Nurul terkendala jaringan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Diva Azani. Kepada Diva, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan tentang penelitian pertanian.
Menurut Sutrisno Hadi tahun 2001, dalam konteks pembangunan pertanian, peneliti dan penelitian merupakan salah satu faktor yang penting bagi kemajuan pertanian secara umum, baik dalam sisi perubahan perilaku petani, peningkatan produksi, efektivitas dan efisiensi usaha tani, bahkan ketepatan sasaran dan kebijakan pemerintah terkait dengan pertanian pun tergantung dari sejauh mana kemajuan penelitian di negara tersebut. Lalu tujuan penelitian pertanian menurut Sumarno dan Didik Harmowo tahun 2016, yang pertama pengungkapan pemahaman dan inventarisasi kekayaan sumber daya hayati dan non-hayati atau biotik yang dapat dimanfaatkan untuk usaha pertanian yang menguntungkan dan berkelanjutan. Yang kedua, pengungkapan pemahaman dan inventarisasi kekayaan sumber daya hayati dan non-hayati atau abiotik yang dapat dimanfaatkan untuk usaha pertanian yang menguntungkan dan berkelanjutan. Yang ketiga, penyediaan informasi dan teknologi untuk pemanfaatan sumber daya pertanian dan kelembagaan sosial pertanian secara efisien, produktif, ramah lingkungan, dan berkelanjutan. Selanjutnya, peran penelitian pertanian. Yang pertama, menurut Sumarno dan Didik Harnowo tahun 2016, yaitu mendeskripsikan, memberikan data atau informasi. Yang kedua, menerangkan data atau kondisi atau latar belakang terjadinya suatu peristiwa. Yang ketiga, menyusun teori. Yang keempat, forecasting. Yang kelima, mengendalikan peristiwa maupun gejala-gejala yang terjadi. Yang ketiga, ada penelitian komunikasi. Menurut Rahmat Jalaluddin dan Ibrahim tahun 2016, penelitian komunikasi merupakan serangkaian paradigma, metode, dan teknik yang digunakan untuk mendapatkan informasi yang diperoleh dalam bentuk data untuk setiap karakteristik elemen komunikasi. Lalu menurut Naibaho tahun 2015, penelitian komunikasi adalah sebuah tindakan yang digunakan untuk mendapatkan sesuatu yang berhubungan dengan komunikasi. Yang ketiga, menurut Fadilah tahun 2018, penelitian komunikasi adalah satu pandangan dan strategi yang akan membentuk alat dan rangka kerja untuk sesuatu perkara yang hendak dilaksanakan dalam proses komunikasi akan membina bentuk dan kaidah komunikasi yang hendak dibuat. Jadi, penelitian komunikasi adalah penelitian dilaksanakan dalam bidang komunikasi. Baiklah, sekian materi yang saya jelaskan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Diva Azani. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Sophia Aufa. Kepada Sophia Aufa dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan melanjutkan materi tentang penelitian hukum. Penelitian hukum menurut Zainuddin Ali adalah segala aktivitas seseorang untuk menjawab permasalahan hukum yang bersifat akademik dan praktis. Praktisi, baik yang bersifat asas-asas hukum, norma-norma hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, maupun yang berkenaan dengan kenyataan hukum dan masyarakat. Yang kedua, menurut Surjana Sukanto, penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berdasarkan pada metode sistematik dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa hukum dengan jalan menganalisanya. Kemudian menurut Muhammad Radi, mendefinisikan penelitian hukum sebagai keseluruhan aktivitas berdasarkan disiplin ilmiah untuk mengumpulkan, mengklasifikasikan, menganalisis, dan menginterpretasikan fakta-fakta serta hubungan-hubungan di lapangan hukum yang berdasarkan pengetahuan yang diperoleh dan dapatlah dikembangkan prinsip-prinsip ilmu pengetahuan dan cara-cara ilmiah untuk menanggapi fakta dan hubungan tersebut. Jadi, penelitian hukum adalah penelitian yang dilaksanakan dalam bidang hukum. Selanjutnya, penelitian kesehatan. Penelitian kesehatan adalah penelitian yang diterapkan dalam bidang kesehatan, sehingga prinsip-prinsip dan sistem yang berlaku tidak jauh berbeda dengan penelitian di bidang lainnya. Hal ini diungkapkan oleh Darmawan tahun 2010. Kemudian menurut Masturah 2018, penelitian kesehatan adalah penelitian yang dilakukan dalam rangka mengatasi dan memecahkan masalah-masalah di bidang kesehatan dengan berbagai pengaruh dan dampak yang ditimbulkannya. Kemudian menurut Fadilah tahun 2018, penelitian kesehatan adalah penelitian ini biasanya dilakukan dalam bidang ilmu IKSTA, misalnya penelitian kedokteran, elektro, sipil biologi, dan lain-lain. Jadi dapat disimpulkan penelitian kesehatan adalah sebuah tindakan yang digunakan untuk mendapatkan suatu yang berhubungan dengan kesehatan. Sekian penyampaian materi dari saya, dikembalikan kepada moderator.
Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Muhammad Nurdin Erta. Kepada Dino, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada rekan moderator. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai penelitian pendidikan. Pendidikan, kita lihat dulu apa itu pendidikan. Pendidikan adalah usaha membina dan mengembangkan kepribadian manusia baik di bagian rohani ataupun di bagian jasmani dalam Arifin tahun 2007. Sedangkan seperti yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003, pendidikan adalah usaha dasar yang terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, dan negara. Sedangkan menurut Sukma Dinata tahun 2010, penelitian adalah proses penemuan dan analisis data secara sistematis dan logis untuk mencapai tujuan. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa penelitian pendidikan adalah suatu kegiatan yang sistematis untuk menemukan jawaban yang mendekati kebenaran mengenai permasalahan pendidikan atas dasar penalaran yang rasional dan logis serta adanya dukungan dari fakta empiris. Adapun tujuan pendidikan menurut Arifin tahun 2012 adalah yang pertama ada usaha bahan masukan untuk bahan masukan meningkatkan mutu isi, proses serta hasil pembelajaran dan pendidikan di sekolah. Yang kedua adalah untuk membantu tenaga kependidikan seperti guru dan lainnya dalam mengatasi masalah pendidikan dan pembelajaran yang baik dari luar maupun dari dalam kelas. Yang ketiga adalah untuk meningkatkan profesionalisme di dalam dunia pendidikan maupun tenaga kependidikan. Yang keempat adalah untuk menumbuhkan dan mengembangkan budaya akademik dalam lingkungan sekolah sehingga bisa melakukan perbaikan mutu pembelajaran dan pendidikan secara berkelanjutan. Yang kelima adalah untuk meningkatkan kerjasama yang profesional di antara para pendidik maupun tenaga kependidikan. Selanjutnya yaitu penelitian ekonomi. Pengertian yang pertama adalah Paul Asumuel ekonom mengemukakan bahwa ekonomi adalah cara yang dilakukan oleh manusia dalam kelompoknya untuk memanfaatkan sumber-sumber yang terbatas untuk memperoleh berbagai komoditi yang mendistribusikannya untuk dikonsumsi oleh sektor industri melekat di atasnya. Sedangkan Abraham Maslow mengatakan bahwasanya ekonomi adalah salah satu bidang pengkajian yang mencoba menyelesaikan masalah keperluan asas kehidupan manusia melalui pengembangan sebagai sumber ekonomi yang ada dengan berasas prinsip serta teori tertentu dan suatu sistem ekonomi yang dianggap efektif dan efisien. Sedangkan untuk pengertian penelitian sudah dijabarkan sebelumnya. Jadi dari data di atas dapat disimpulkan bahwasanya penelitian ekonomi adalah suatu upaya atau proses yang dilakukan untuk mencapai tujuan di bidang ekonomi dengan cara memanfaatkan kekayaan, baik itu sumber yang terbatas atau komoditi yang ada dimulai dari kegiatan produksi, distribusi hingga konsumsi. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Dino yang telah menyampaikan materi terakhir. Sekian materi dari kelompok 1. Selanjutnya kita masuk ke sesi pertanyaan kepada teman-teman yang ingin bertanya kepada kelompok 1. Dipersilahkan. Sekali lagi kepada teman-teman yang akan bertanya kepada kelompok 1, dipersilahkan. Baiklah, sepertinya tidak ada. Kami dari kelompok 1 menutup presentasi pada hari ini. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.